Oke, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik pemirsa maupun pendengar yang ada di rumah, Shalom, Shalom, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya kalau kita ada di dalam ibadah, tentu ada berkat yang akan dicurahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Untuk itu, marilah kita sidang jemaat, baik pemirsa maupun pendengar yang di rumah, kita bersama akan naikkan pujian, Aku Percaya. Haleluya. Datang dalam doa dengan segenap hatiku, ku sujud menyembah di hadirat-Mu. Ku percaya firman-Mu, pada setiap janji-Mu, Kau mempelai pria yang selalu penuh cinta. Ku datang dalam doa dengan segenap hatiku, ku sujud menyembah di hadirat-Mu. Ku percaya firman-Mu, pada setiap janji-Mu, Kau mempelai pria yang selalu ku cinta. Aku percaya kuasa-Mu hebat, tiada mustahil, semua dapat Kau buat. Aku percaya Engkau mendengar dan mengabulkan seruan doaku. Aku percaya kuasa-Mu hebat, tiada mustahil, semua dapat Kau buat. Aku percaya Engkau mendengar dan mengabulkan seruan doaku. Ku datang dalam doa dengan segenap hatiku, ku sujud menyembah di hadirat-Mu. Ku percaya firman-Mu, pada setiap janji-Mu, Kau mempelai pria yang selalu ku cinta. Aku percaya kuasa-Mu hebat, tiada mustahil, semua dapat Kau buat. Aku percaya Engkau mendengar dan mengabulkan seruan doaku. Aku percaya kuasa-Mu hebat, tiada mustahil, semua dapat Kau buat. Aku percaya Engkau mendengar dan mengabulkan seruan doaku. Aku percaya Engkau mendengar dan mengabulkan seruan doaku, dan mengabulkan seruan doaku. Haleluya. Mari kita berdoa dulu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Oleh karena itu, kami tetap percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
bahwa Engkau adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Sebagai anak domba mempelai pria surga yang mengasihi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kesempatan, berkat kesehatan dan berkat kemauan Tuhan telah berikan kepada kami, Tuhan telah anugerahkan kepada kami, sehingga pada sore malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, dengan puji-pujian agar kemuliaan hanya bagi Engkau sebagai Kristus kepala. Juga demikian Tuhan, kami di tengah ibadah nanti akan mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu, yaitu firman pengajaran yang benar Tuhan, yang hamba akan sampaikan. Kiranya hamba-Mu Engkau pakai urapi lebih lanjut Tuhan, agar kami sekalian, kami jemaat-Mu di tempat ini, maupun pendengar maupun pemirsa yang ada di rumah, semuanya akan mendapatkan berkat firman, berkat pengajaran, dan berkat mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami sekalian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila pada sore hari ini Tuhan, ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini. Ya kami izinkan Tuhan untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami hancurkan, agar darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini. Kami bersama-sama hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tentu bagi orang yang percaya akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi di dunia saat ini, mungkin hati kita menjadi khawatir. Jangan goyah iman kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat sekarang maupun berkat yang akan datang. Kita akan naikkan pujian, berkat sekarang dan berkat akan datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa besar bila percaya pada nama Yesus. Ada kuasa besar, ada kuasa besar. Tuhan mengabulkan doa kita. Kita ulang dari atas sekali lagi dengan iman percaya. Kuasa besar, ada kuasa besar bila percaya pada nama Yesus. Ada kuasa besar, ada kuasa besar. Tuhan mengabulkan doa kita. Berkat sekarang, berkat saudara, Tuhan berikan. Kuasa dunia dikalahkan. Terima berkat akan datang. Haleluya. Dia pun sediakan hidup kekal menjadi mempelainya. Berkat sekarang Tuhan berikan. Kuasa dunia dikalahkan. Berkat akan datang. Tersediakan hidup kekal menjadi mempelainya. Ada kuasa besar, ada kuasa besar bila percaya pada nama Yesus. Ada kuasa besar, ada kuasa besar. Tuhan mengabulkan doa kita. Ada kuasa besar, ada kuasa besar.
Dia pun sediakan hidup kekal menjadi mempelainya. Berkat akan datang, Dia pun sediakan hidup kekal menjadi mempelainya. Hidup kekal, hidup kekal menjadi mempelainya. Sekali ini, hidup kekal, hidup kekal menjadi mempelainya. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita merasakan ada kuasa besar di dalam firman-Nya. Asal kita percaya bahwa nama di atas segala nama, tetap pada nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyediakan tempat bagi kita nanti, yaitu Yerusalem yang baru, yaitu hidup kekal menjadi mempelai Tuhan. Puji nama Tuhan, saat-saat ini Tuhan tidak akan menutup pintu. Berkat Tuhan akan Dia curahkan. Apabila Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Puji nama Tuhan, kita bersama akan kita naikkan pujian jika Tuhan yang membuka pintu. Haleluya. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus Bapakku, dan ku percaya kuasa firman-Mu. Ada mukjizat, ada keajaiban. Dia selalu sanggup membuka jalan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kau pikirkan. Jika kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika kau Tuhan, jika kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Kita ulang dari atas sekali lagi. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus Bapakku, dan ku percaya kuasa firman. Ada mukjizat, ada keajaiban. Haleluya. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan. Amin. Lebih dari yang dapat ku pikirkan. Jika kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika kau Tuhan, jika kau
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sore malam hari ini kembali Engkau memberikan kemurahan, memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami ini di hari-hari ini Tuhan. Bahkan firman dan korban-Mu itu yang akan menuntun kami Tuhan. Sampai saatnya nanti kami boleh lepas dari dunia ini. Kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu-Mu tidak akan lama lagi Tuhan. Biarlah kesempatan-kesempatan yang Kau masih berikan, kami semua boleh memanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itu sore hari ini, kekurangan kelemahan yang masih ada kami, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai yakin mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Karena kami daging ini lemah Tuhan, tidak punya kekuatan kemampuan apapun. Tapi kalau Roh Kudus, Roh penolong akan ada dalam kehidupan kami, maka kami akan bisa mampu mendengar firman-Mu dengan benar sungguh sampai kami mempraktikkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dimanapun sidang-Mu berada, mari Engkau berhadirat di antara mereka. Urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah mereka, mengurapi semua. Demikian juga kami pelayan-Mu, hamba-Mu, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu, menggagalkan pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau buka hati menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana sore hari ini kembali kita boleh merasakan kemurahan Tuhan. Sehingga kita boleh tetap ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab yang nanti juga disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu sidang jemaat yang ada di rumah, sidang jemaat saudara sudah bisa juga mempersiapkan ya perjamuan suci, sehingga di saat nanti perjamuan suci akan bisa ya untuk benar-benar kita siap ya untuk menyambutnya. Mari saya akan kembali untuk tetap mengajak di dalam tema yaitu persiapan perjamuan Paskah, tapi yang dikaitkan dengan waktu. Ya, perjamuan Paskah yang dikaitkan dengan waktu. Karena Tuhan mengatakan waktuku hampir tiba. Waktu itu Tuhan mengatakan bahwa waktuku hampir tiba. Ya, itu ditulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-18. Ya, tapi itu Tuhan mengatakan itu ya menunjuk pada waktu kematian Yesus sebagai anak domba Paskah ya, segera akan tiba. Berarti sudah dekat waktu itu Tuhan Yesus mengatakan. Ya. Jadi perjamuan kawin anak domba juga dikaitkan dengan waktu. Artinya kedatangan Yesus kali kedua itu segera tiba. Nah, ini yang harus digarisbawahi, segera tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, untuk itu kita harus lebih sungguh-sungguh hari-hari ini untuk bersama mendengarkan firman Tuhan, tentunya dalam urapan Roh Kudus, supaya kita
sampai mampu nanti di saat dia datang kali kedua. Kalau kita sudah mempelajari pada ibadah raya kemarin, ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, di dalam Wahyu 22 ayat 20, ya, dikatakan, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Aku datang segera, itu merupakan kesiapan dari Yesus yang akan segera datang. Waktuku hampir tiba. Tapi dia datang nanti dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria. Dan bagi kita semua, kita harus menyambutnya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Berarti kita siap ya, untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, tapi bagaimana untuk bisa siap menyambut kedatangan Yesus kali kedua? Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 21, di ayat yang terakhir dari Alkitab sebagai penutup, dikatakan Wahyu 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi gereja Tuhan yang siap, jemaat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Yesus kali kedua harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di luar itu, di luar kasih karunia, pasti nanti tertinggal saat Yesus datang kali kedua. Alias binasa untuk selamanya. Oleh sebab itu dalam ayat terakhir tadi dikatakan Tuhan selalu mencurahkan kasih karunia kepada kita. Ya, katakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Inilah yang harus kita pegang, inilah satu kemurahan bagi kehidupan kita. Nah, waktu ibadah raya, bagaimana ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan atau dalam anugerah Tuhan buat kita. Kita sudah pelajari minggu yang lalu ya, pengertian hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, hidup dalam jalan salib. Jalan kematian, mati terhadap dosa, jalan kebangkitan, hidup dalam kebenaran, dan mau tergembala dengan firman pengajaran yang benar. Ya. Dan yang kedua, hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya. Jadi kasih karunia ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bangsa kafir, bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai meluap-luap itu. Jadi inilah yang harus ada pada kita saat ini. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus maka air bah akan tertahan. Ya. Di mana ada iman, ada pertobatan, ada hati taat, hati damai sejahtera, disinilah Roh Kudus akan turun. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat, kalau tadi di dalam ayat terakhir dari Alkitab, ya, mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Mari kita akan lihat dari permulaan yang dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian sampai nanti terakhir, yaitu Wahyu 22 ayat 21 kita akan lihat nanti. Nah, mari kita akan periksa bahwa kasih karunia Tuhan dari zaman ke zaman. Ya, mulai zaman Allah Bapa sesuai peta zaman, studi Ofler. Zaman Allah Bapa itu dari Adam sampai Abraham. Yang mendapat kasih karunia kita lihat di sini salah satunya diwakili oleh Nuh. Nuh itu seorang bapa, Nuh itu seorang orang tua. Mari
kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 7 dan 8. Kejadian 6, 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini. Tuhan sudah menciptakan manusia sesuai gambar dan teladan Allah. Tapi kenapa Tuhan mau menghapuskan manusia ciptaannya yang ada di muka bumi ini? Baik manusia, baik hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, semua ciptaannya. Karena apa? Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan sudah menciptakan semuanya, tapi kenapa Tuhan menyesal menjadikan atau menciptakan mereka? Ayat 8, tetapi Nuh, ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini kita melihat Nuh mendapat kasih karunia Allah. Sehingga Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Ya. Nanti kita lihat bagaimana kehidupan Nuh itu. Yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita naik ke dalam Kejadian pasal 2. Ya, pasal 2, Kejadian pasal 2. Nanti dilanjutkan 5 dan 6. Ya. Ayat 2 terlebih dahulu. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Sesuai seleranya, sesuai keinginannya, sesuai nafsunya. Ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi mulai kehidupan ya, yang tidak taat dengar-dengaran. Ya. Sehingga Tuhan merasa menyesal menciptakan manusia itu. Ya, yang hatinya, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini perkataan dari Tuhan sendiri. Ya, bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Itu zamannya Nuh. Bagaimana dengan kehidupan di akhir zaman ini? Kejahatan-kejahatan juga semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan dalam bidang apapun juga. Kejahatan dan kenajisan terus meningkat. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kehidupan manusia di bumi ini. Dengan adanya apa yang sedang terjadi saat ini. Sebetulnya kalau itu seizin Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan selagi Dia hampir datang. Belum datang tapi hampir datang, segera datang. Untuk itu kita harus mempersiapkan kehidupan kita ini. Jangan sampai hati Tuhan melihat cenderung jahat. Bagaimana? Saudara dikasih Tuhan dari zamannya Nuh tadi. Ayat 6 sekarang, ayat 6. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Saat itu Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Karena hati manusia termasuk anak Allah itu hatinya cenderung jahat. Sehingga hanya menghasilkan dosa sampai pada puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, dosa seks dan lain sebagainya. Semua dosa ada puncaknya dosa. Ini yang memilukan hati Tuhan. Memedikan hati Tuhan. Memedikan hati orang
tua dan merugikan sesama. Saudara dikasihi Tuhan, dosa saat itu membumbung sampai ke hadirat Tuhan. Sehingga hukuman Tuhan turun untuk membinasakan manusia pada saat itu. Yang hatinya jahat memilukan hatinya Tuhan. Dan juga tadi dikatakan bukan manusia saja, juga anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang tadi mengawini siapa saja yang diingini ini. Nah, ini saudara yang menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Hukuman air bah itu tidak datang secara tiba-tiba begitu saja. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan lewat Nuh. Nuh sudah diberitahukan apa yang akan terjadi. Dan ini Nuh juga sudah memberitakan, karena disebut Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Sudah diberitakan semua itu. Tapi orang-orang itu tidak mau bertobat. Diberi kesempatan di saat Nuh membuat bahtera. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, orang-orang itu saat itu tidak mau peduli dengan apa yang diberikan, yang sedang dilakukan oleh Nuh atas perintah Tuhan. Jadi saat itu, zaman itu hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan dari air bah. Perhatikan. Pada zaman Nuh itu hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan dari air bah. Ini yang disebut keselamatan mempelai. Yang selamat hanya 4 pasang suami istri. 8 orang semua 4 pasang. Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya. 4 pasang suami istri. Karena itu kita harus memperhatikan hati kita ini. Ya. Tadi disebutkan kenapa Tuhan mendatangkan itu menyesal? Karena hati manusia cenderung jahat. Untuk itu saat ini kita harus memperhatikan ya, hati ini. Ya, jangan sampai hati kita ini cenderung jahat di mata Tuhan. Nah, kalau buat kita sekarang, kita membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 dan 21. 1 Petrus 3, 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi sebetulnya ya, orang-orang itu sudah diberikan kesempatan yang cukup lama. Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh bahwa apa yang akan terjadi karena dia menyesal dengan hati manusia yang cenderung jahat. Dan diberi waktu membuat bahtera sekian lama. Dan saat itulah Tuhan memberi waktu dengan menanti dengan sabar. Tapi hanya sedikit. 8 orang yang diselamatkan air bah itu, keluarga Nuh. Jadi mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memperhatikan tentang keluarga ini. Jangan sampai tercecer. Perhatikan keluarga, satu keluarga selamat, jangan sendiri-sendiri. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 21,
juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dulu Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dalam bentuk masuk dalam bahtera. Demikian juga kita sekarang. Kita mendapat kasih karunia untuk masuk dalam baptisan air tadi. Baptisan air yang benar. Sehingga kita selamat dari hukuman Allah yang akan datang. Atau dari api belerang. Jadi baptisan air sekali lagi bukan sekedar sebagai seremonial. Sekedar sebagai lambang. Untuk mendapatkan sertifikat saja. Tapi sungguh-sungguh harus mengerti akan baptisan air yang sebenarnya. Karena ini menyelamatkan. Jadi jangan asal aku ikut-ikutan, tidak ngerti. Pokoknya dapat sertifikat untuk administrasi apalah, untuk nikah, untuk apa. Tapi perhatikan akal ini. Karena baptisan itu menentukan kita selamat atau tidak. Dan hanya orang yang mendapat kasih karunia Allah yang bisa masuk dalam baptisan air yang benar. Jadi perhatikan, kalau kita bisa masuk dalam baptisan, memberi diri dibaptis oleh pengertian firman yang benar, itu kasih karunia Tuhan. Ya, ini saudara dikasih, sehingga kita akan diselamatkan. Baptisan air yang benar adalah kita sudah mati terhadap dosa, dikuburkan bersama Yesus di dalam air, dalam kematiannya. Kita bangkit dalam hidup yang baru. Hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita melihat riwayatnya Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Untuk itu kita baptisan air, kita sudah menjadi orang dibenarkan. Dan tidak bercacat. Berarti suci bahkan sampai sempurna di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau di dalam terjemahan Indonesia lama, hidup bergaul dengan Allah itu dituliskan seorang yang benar, yaitu Nuh, dan tulus hatinya, hati nuraninya. Di antara orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan. Jadi hidup baru di sini artinya sudah hidup dalam kebenaran seperti Nuh. Dan hatinya tulus. Lewat firman pengajaran yang benar kita akan bisa melihat pada diri kita hal-hal yang tidak benar. Dan kita ada usaha untuk lepas dari kesalahan itu. Ini hanya bisa dikoreksi lewat firman. Pengajaran yang keras, yang tajam, memberitahukan kekurangan, kelemahan kita. Sehingga kita bisa lepaskan itu. Karena itu, kita sangat membutuhkan firman pengajaran yang benar, tentunya dalam urapan Roh Kudus. Kalau masuk dalam pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka apapun yang tidak benar dalam diri kita, bahkan akan semakin meningkat. Yang suci meningkat, yang jahat juga semakin meningkat. Tadi dikatakan yaitu bahwa Nuh seorang yang benar dan tulus hatinya.
tulus hatinya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tulus dari dalam hati yang penuh kasih. Dan Nuh tadi hidup baru, sekarang seperti Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan hidup yang baru, hidup dalam kebenaran dan tulus hati yang tulus dari dalam hati ini, dan juga bergaul dengan Allah, artinya kita sudah setia dalam ibadah pelayanan sampai menyembah kepada Tuhan. Kalau ada hidup baru, kita akan ditudungi oleh Tuhan dari segala ujian, pencobaan, dari segala dosa-dosa kita akan dilindungi. Sampai pun nanti antikris, sampai pun penghukuman Allah. Seperti bahtera Nuh yang tidak bisa ditenggelamkan oleh air bah. Ini yang harus ada pada kita persiapkan ini. Itu tadi zaman pertama, zaman yaitu Allah Bapa. Ya. Sekarang kita melihat ya, yang kedua yaitu zaman anak Allah. Dari Abraham sampai kedatangan Yesus kali yang pertama diwakili oleh seorang muda atau seorang pemudi. Namanya Maria. Ini orang muda. Jadi Maria itu juga mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, ini mewakili anak-anak muda. Waktu itu kan Maria dikatakan masih perawan suci. Ya. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di sini Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengandung bayi Yesus. Padahal dia belum bersuami. Kalau pada saat itu ya, ketahuan seorang mudi perawan suci, kau hamil. Oh, pasti dicemooh orang, disindir orang, bahkan mungkin saat itu karena dianggap berbuatnya dirajam dengan batu dan lain sebagainya ini. Itu Maria menghadapi. Tapi Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah dalam bentuk dia mengandung bayi Yesus. Padahal dia belum bersuami. Tapi ayat mengatakan mengandung dari Roh Kudus. Tadinya Yusuf udah mau, wah ceraikan aja nggak jadi lah. Orang selingkuh sama siapa kali ini. Tapi di sini Maria mendapat kasih karunia, yaitu mengandung bayi Yesus. Padahal dia belum bersuami. Yesus lahir, Firman menjadi manusia, namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 1, nanti dilanjut ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 dilanjut ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Firman menjadi manusia ayat 14, itulah bayi Yesus. Menjadi manusia, bukan menjelma. Kalau menjelma kan jelmaan. Ya, jadi apa? Babi ngepet apa jelmaan. Tapi Yesus tidak. Dia lahir sebagai manusia dikandung oleh seorang perawan suci yang mendapat kasih karunia Tuhan
dia juga dikandung sama dengan kita-kita ini di dalam rahim seorang ibu sama. Jadi benar-benar manusia, bukan jelmaan. Ini yang harus kita sungguh-sungguh mengerti. Jadi bagi kita sekarang, kita mendapat kasih karunia Tuhan kalau kita mengandung firman pengajaran yang benar. Semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi mendengar firman. Istilah yang lalu adalah firman itu dikurung di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Itu kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mengandung firman pengajaran benar. Artinya kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan kita taat dengar-dengaran. Memang secara manusia ini tidak gampang. Secara manusia berat. Di mana keadaannya seperti Maria yang hamil tapi sebelum menikah. Pasti dikucilkan, ada korban perasaan, diejek maka dihina, dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena mendapat kasih karunia, maka Maria sekalipun mungkin dikucilkan, mungkin ada korban perasaan, diejek dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya yang pertama ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan. Di sini Maria mendapat kekuatan yang luar biasa. Melimpah kekuatan dari Tuhan. Kalau kita memeriksa dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Dengan kekuatan yang melimpah ini, berarti kita tahan banting untuk menghadapi segala sesuatu. Dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal ini. Dengan adanya virus ini yang secara global, mungkin kekuatan kita sudah turun. Semua mengalami penurunan semua. Tetapi dengan kekuatan yang melimpah ini, kita akan tahan banting menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan mengajarkan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari menghadapi masa-masa ini yang terus dirasakan memuncak. Tetapi mari kita tetap bisa ada di dalam kehendak Tuhan. Ada kekuatan ini. Karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki kekuatan dan tahan banting. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak. Tetapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Amin. Inilah di hari-hari ini kita harus mau untuk lebih sungguh-sungguh. Hidup benar, bergaul dengan Allah. Memang di hari-hari ini juga iman kita
sedang atau mau dihantam oleh setan. Sehingga kita bisa, iman kita bisa gugur atau minimal turun oleh. Oleh sebab itu kita harus mengandung firman Tuhan. Karena iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita tadi, istilah mengandung firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan ada kekuatan. Iman kita dihantam apapun, iman kita tetap kuat dan teguh. Sehingga maut tidak bisa mengalahkan kita. Bahkan kita akan mencapai kepada hidup yang kekal. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Hasilnya yang kedua. Ya, yang kedua. Ya. Selain ada kekuatan melimpah dari Tuhan. Kalau firman itu mengandung. Ada dalam kehidupan kita. Ya, maka yang kedua Lukas 11. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11, 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara yang banyak dan berkata kepada, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mengandung, memelihara, dikurung dalam hati kita. Ini berbahagia. Ibu yang telah mengandung engkau. Yang menyusui. Nah, ini menuju kepada gembala. Firman dalam pengembalaan yang terus memberikan makanan firman Tuhan dalam sampai firman itu ada dalam kehidupan kita ini. Jangan ikuti atau jangan ukur kebahagiaan itu hanya dengan perkara jasmani. Jadi hasil kedua, ada kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Sehingga kita mengalami penyucian hati, mengalami penyucian pikiran, sehingga menjadi seperti pikiran dan perasaan Yesus. Ya, kalau pikiran kita disucikan, ya, hati kita disucikan, ya, kita ada kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran seperti pikiran dan perasaan Yesus. Apa pikiran dan perasaan Yesus? Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan dalam hati Yesus? Filipi 4 ayat 7, 8. Ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, enggak masuk akal kayaknya. Tapi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikiran, di dalam hati dan pikiran Yesus? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ini ada 8 pikiran dan perasaan Yesus. Jadi kalau ada yang tidak benar,
Jangan dipikirkan, jangan dirasakan. Kalau 8 pikiran dan perasaan Yesus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, inilah yang disebut kesucian. Kesucian mempelai. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus itu. Ya, ini. Dan kita sekarang akan melihat zaman yang ketiga, yaitu zaman Allah Roh Kudus. Kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali. Siapa yang mewakili? Diwakili oleh kita semua. Diwakili oleh jemaat Tuhan sekarang. Diwakili oleh gereja Tuhan akhir zaman ini. Sehingga di dalam waktu 22 ayat 21 dituliskan tadi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Alkitab mulai dari kitab Kejadian, kasih karunia zamannya Nuh, dalam pertengahan Maria mewakili orang muda, dan diakhiri dengan kasih karunia ini. Ya, yaitu diwakili oleh jemaat Tuhan akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman itu. Oleh sebab itu kita harus mau hidup dalam kasih karunia Allah. Mau hidup dalam kasih karunia Allah. Bagaimana? Ya. Untuk mendapat atau hidup dalam kasih karunia Allah di akhir zaman ini. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Jadi sadar akan firman Tuhan, sadar akan kehendak Allah yang kita tahu lewat firman Tuhan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kasih karunia itu di sini menderita tanpa dosa. Karena Yesus, karena kebenaran firman Tuhan. Sudah benar, sudah suci, tapi masih harus menderita bersama Yesus. Itu percikan darah atau menanggung salib. Sudah benar halaman, sudah suci ruang suci, tapi masih ada 7 kali percikan darah di depan peti perjanjian. Masih harus menderita, ada percikan darah. Jadi tanpa salib kita tidak akan bisa terangkat. Tanpa salib kita tidak pernah terangkat. Tadi sudah ya, salah satu jalan dalam salib. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu hari-hari ini mari kita akan semakin mengerti. Bagaimana bisa mengerti? Kalau kita tidak mau untuk mendengar firman Tuhan, menelaah firman Tuhan. Di saat-saat dalam masa seperti ini, di mana ya katakan kita dikurung di rumah, ya nggak boleh keluyuran kemana-mana yang berlebihan kalau nggak perlu, gitu ya. Di saat kesempatan ini, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa membaca firman Tuhan. Tentunya berdoa lebih dahulu supaya firman Tuhan kita baca, kita bisa mengerti dan bisa memberi kekuatan kita menjadi iman.
Di dalam ibadah-ibadah secara online kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, pergunakan waktu yang masih. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sedang memberikan waktu kepada kita. Untuk menelah firman Tuhan. Mungkin untuk merenungkan. Selama kita ada kegiatan ini dan itu mungkin kita merenungkan apa-apa yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa. Tadi dikatakan bertobat, hidup benar dan selanjutnya ini. Kalau Yesus tidak disalib di atas kayu salib, yaitu kita tidak akan pernah merasakan yaitu kelepasan dari segala apa yang sedang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak disalib, Yesus juga tidak pernah dimuliakan. Dia lahir sebagai manusia, lahir bayi di kandang Betlehem. Tapi kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia tidak bangkit, dia tidak akan dipermuliakan sama seperti kita ini. Ya. Jadi sudah benar, suci, harus ada percikan darah. Menderita bersama Yesus. Nah, jadi di balik salib ada kemuliaan. Seperti Yesus disalib, bangkit, ya, dipermuliakan. Nanti dia datang kali kedua dalam pemuliaan untuk menjemput orang-orang sidang jemaat gereja Tuhan yang sudah siap, yang mengatakan amin, datanglah segera. Itu yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jadi jangan sampai waktunya hampir tiba ini, yang sudah dekat kedatangannya, Tuhan sih mengatakan jangan sampai kita gugur saat kita mengalami salib atau jalan salib. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharunya bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Dibaharui waktu Natal toh. Saudara dikasih Tuhan. Meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kemuliaan sesungguhnya ya, adalah pembaruan hidup ini. Semakin dibaharui hari ke hari. Diperbarui dari manusia daging menjadi manusia rohani. Atau istilah yang lain, dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada perubahan ini dari hari ke hari, sampai tadi kita bagikan bejana tanah liat, diubah menjadi buli-buli berisi mana. Ya, kita layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba sampai Yerusalem yang baru. Sebab buli-buli emas berisi mana itu ada dalam peti perjanjian. Ini sehingga di balik itu ada ada 7 kali percikan darah, tapi ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah ini. Saudara dikasih Tuhan.
Tadi ada 8. Ya. Daripada pikiran perasaan Yesus. Tapi di dalam Wahyu 21 ayat ke-8. Wahyu 21 ayat ke-8. Ini juga ada angka 8. Tapi 8 dosa. Ini yang tidak boleh ada lagi. Yang harus dibuang. Wahyu 21 ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berang. Inilah kematian yang kedua. Jadi 8 dosa ini tidak boleh ada lagi. Tadi sampai dusta. Kalau sudah tidak ada lagi, maka ada 8 pikiran perasaan Yesus. Ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sehingga kita mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk selama-lamanya. Ini ya, pembaruan mempelai atau kemuliaan mempelai. Tidak ada dusta. Sama dengan jujur. Kalau kita jujur, kita akan mengalami mujizat. Mujizat jasmani akan alami. Kalau saudara ingat, anak dari perempuan Sirofenisia yang kerasukan setan. Perempuan ini datang kepada Yesus. Tapi dia jujur. Saat Tuhan menyebut bahwa sebagai anjing remah-rempah, dia terima. Dia mengakui memang kehidupan bangsa kafir. Waktu Yesus mengatakan seperti itu, tidak, ya, roti ini tidak boleh untuk diberikan anjing. Tetapi perempuan ini mengakui. Ya, dia jawab dengan jujur. Dia katakan bahwa dia rindu menjilat rempah-rempah roti yang jatuh. Artinya rindu untuk diubahkan. Anaknya yang sakit diubah menjadi sembuh, berarti ada keubahan. Rindu untuk diubahkan. Sekalipun itu hanya rontokan-rontokan. Saudara dikasih remah-rempah rontokan itu. Ini. Itulah merupakan kerinduan kita bangsa kafir. Firman Tuhan yang dibukakan. Itu yang kita butuhkan. Kita harus punya kerinduan. Kalau kita tidak ada kerinduan, bagaimana kita akan mendapatkan? Harus ada kerinduan. Mungkin kehidupan saat ini sedang menghadapi kemerosotan, bahkan mungkin kehancuran. Yang penting kita mau jujur tentang keadaan kita. Bahwa keadaan kita sedang hancur merosot. Biar kita akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk itu mari kita mau memberikan satu perhatian atas firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ya, hidup kita yang hancur, merosot, tapi yang penting kita mau hidup jujur, artinya mau mengakui keadaan kita. Ya. Apa adanya. Ya. Keadaan hancur, kita ingin diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita mau mengaku keadaan kita hari-hari ini. Sehingga kita terbuka di hadapan Tuhan.
Kalau kita jujur, transparan, mau mengaku keadaan kita ini. Dan kita rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Nanti di situ akan terjadi mujizat secara jasmani. Ya. Penyakit dan masalah akan bisa dipulihkan. Datang terbuka kepada Tuhan, Tuhan, inilah kehidupanku Tuhan. Sedang mengalami goncangan, jujur, bahkan mungkin sakit penyakit yang ada. Tapi kalau kita terbuka dengan Tuhan, nanti akan ada mujizat terjadi. Yang sakit, ada masalah, itu akan bisa dipulihkan, amin. Dan bahkan masa depan yang suram, masa depan kita juga akan dipulihkan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi, ya, saudara dikasih Tuhan, keadaan-keadaan, ya, yang mencekam dan lain sebagainya. Akulah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, sampai masa depan dipulihkan. Petrus juga gagal menangkap ikan semalam-malaman. Tetapi Petrus juga jujur saat Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Adakah ikan padamu? Dan pada Petrus saat Tuhan perintahkan mereka melemparkan jala, dia lakukan. Dia terbuka, jujur. Tidak ada lauk pauk. Tetapi juga Petrus taat saat diperintahkan untuk melemparkan jala di tempat di mana semalam dia sudah melempar jala, tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Tapi saat itu dia melakukan perintah Tuhan taat dengar-dengaran dan berhasil. Inilah kejujuran di mana kita ingin taat kepada Tuhan seperti Petrus, seperti perempuan Syarofenisia dan yang lain-lain. Sehingga dari tidak ada ikan, bisa ada ikan begitu banyak. Sehingga saat nanti Tuhan datang kembali, kita benar-benar sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang segera. Awal jawab saudara, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita akan satu pujian. Saudara yang ada di rumah, ya, persiapkan roti dan anggur perjamuan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kuasa darah Yesus.
Dari atas kembali katakan, besar kasih Yesus yang sudah rela mati buat kita. Kasih Yesus rela mati buatku. Oh, haleluya. Darahnya suci tak bercela, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Oh, sembuhkan sakit. Sembuhkan sakitku. Betapa aku kasih Yesus, Katakan ajaib darah Yesus. Oh, haleluya. Ajaib darah Yesus. Ajaib sumber penolong. Katakan ajaib. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Akui bahwa kasih Yesus begitu besar sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Darah anak domba yang tidak bercela yang telah Dia curahkan untuk mengampuni dosa kita, untuk menyembuhkan sakit-sakit, baik sakit jasmani, sakit rohani. Oh, haleluya. Ya, amin. Haleluya Yesus. Ampuni dosaku. Sembuhkan sakitku. Amin. Oh, haleluya Yesus. Betapa aku kasih Yesus, Katakan semua kita mengangkat. Katakan dengan pengakuan bahwa darah Yesus darah yang ajaib. Haleluya. Darah yang menjadi sumber pertolongan dalam hal apapun juga. Haleluya. Oh, sehingga darah yang ajaib akan mengadakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Bukan saja mengampuni dosa, bukan saja menyembuhkan sakit penyakit, tapi sampai mengubahkan kita saatnya menjadi sama seperti Dia. Ada dalam kemuliaan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, darah-Mu darah yang ajaib. Haleluya. Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Dengan iman katakan ajaib Yesus. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya. Sekali lagi kurnia katakan dengan pengakuan tulus dari dalam hati kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang ku mendapat mujizat. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kemurahan-Mu bagi kami, uluran tangan anugerah-Mu, baik lewat firman pengajaran-Mu yang benar bersama dengan korban-Mu Tuhan, yang merupakan dua tangan uluran anugerah yang mampu menolong kami, menjadi sumber pertolongan ini Tuhan, sehingga kami hari-hari ini sekalipun banyak menghadapi hal-hal yang mencekam Tuhan secara jasmani, kami tidak ada keraguan, kami tidak ada ketakutan karena Engkau sumber pertolongan bagi kehidupan kami Tuhan. Bukan saja secara jasmani ini Tuhan, di mana setiap masalah-masalah yang ada boleh dilalukan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kasih, hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Seperti itu kami boleh mendapat keselamatan Tuhan, seperti Maria Tuhan, di mana firman pengajaran-Mu itu ada selalu dalam hidup kami dan menjadi iman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan juga di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan, biar Engkau yang terus akan menolong dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami menjadi kehidupan gereja-Mu yang selalu mengalami satu keubahan dalam hidup ini, sampai satu saat nanti kami boleh bersama Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan suci ini Tuhan. Dan biarlah itu akan boleh kami terima Tuhan, sehingga kami bukan saja menerima tubuh dan darah-Mu, tetapi kami juga mau masuk dalam kehidupan yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami jalan salib Tuhan, kami juga boleh mengalami satu kelepasan, kami boleh mengalami saatnya nanti juga berada dalam kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Biarlah kasih karunia menyertai kami
dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan berkat di dalamnya, bubuhkan kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dimanapun sidang-Mu berada Tuhan. Biar mereka boleh merasakan malam hari ini kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukan sekedar Tuhan, tapi kami mengerti makna yang sesungguhnya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tubuh darah Tuhan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan cawan yang adalah darah Yesus ada di dalam tangan kiri kita, di depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau akan menolong setiap kehidupan. Saat ini sudah menerima tubuh dan darah. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan yang kau sudah pecah-pecahkan supaya kami yang banyak menjadi satu. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan ada darah Yesus. Di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita, menyembuhkan kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Di dalamnya ada kuasa. Kadang siapa yang sakit dalam tubuh jasmani sekarang, jamah dan imani bagian yang sakit, darah Yesus tetap bekerja untuk menyembuhkan sakit apapun juga. Minum dengan penuh iman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat kedua tangan kita ke atas. Saya minta dengan hormat Bapak Andi Setiawan akan berdoa untuk mengucap syukur atas segala yang sudah kita terima, berkat-berkat yang sudah kita terima malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Segala puji Ya, syukur kami ucapkan Yesus. kehadirat-Mu Tuhan. Ya. Karena kebaikan dan kemurahan, kasih karunia Tuhan nyatakan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan,
Kami merasakan pemeliharaanmu terus menerus. Firman-Mu Engkau beritakan hari ke hari Tuhan, sehingga membentuk pribadi kami sama mulia dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, agar kami mempergunakan kesempatan ini untuk mendapatkan firman pengajaran yang benar Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan. Karena di dalam firman ada mukjizat Tuhan. Dan mukjizat itu terjadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja Tuhan, pasti nyatakan mukjizat berlaku saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan, yang dalam penderitaan berikan, oh haleluya, hati yang sukacita. Itulah firman-Mu Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Karena firman itu telah ada di dalam hati kami, di dalam mulut kami. Bukan oh haleluya kesombongan, agar kehidupan kami ini menurut Tuhan dan mau merendahkan hati kami seperti pribadi Nuh Tuhan, yang telah oh haleluya Kau berikan hati yang dengar-dengaran, hati yang taat akan firman-Mu. Karena oh haleluya, dengan kehidupan Nuh yang bergaul dengan Engkau Tuhan, Nuh diselamatkan bersama keluarga Tuhan. Demikian Maria Tuhan sebagai sarana untuk haleluya Engkau datang ke dalam dunia. Karena firman telah menjadi manusia dan oh haleluya firman-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan kasih karunia. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap dibentuk untuk menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan ini oh haleluya di hadapan-Mu jujur, tidak ada bohong dan tidak ada oh dusta di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kasih karunia yang Tuhan berikan. Tanda ajaib, tanda darah yang ada di dalam hati kami Bapa, agar kami terpelihara dari hari ke hari. Lebih lanjut Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya dalam pelayanannya untuk live streaming di tempat ini Tuhan. Agar hamba-Mu itu bisa datang dari rumah ke rumah, dari jemaat ke jemaat, sehingga rumah setiap jemaat menjadi rumah ibadah. Dan firman-Mu ada di sana Tuhan. Dan firman-Mu sanggup untuk mengubahkan dan memberikan kekuatan, supaya tidak khawatir lagi. Pakai lebih lanjut hamba-Mu dalam pengurapan-Mu dengan firman hikmat marifat yang dari atas, agar firman-Mu terpelihara. Kehidupan yang senantiasa mendapatkan kesehatan, kemurahan, dan oh haleluya dijauhkan dari segala sakit penyakit. Diberikan oh haleluya umur panjang dan lanjut usia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerima kemurahan ini. Dan akan kami pergunakan dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mendapat kesempatan dimanapun kami berada untuk menyelesaikan ibadah PA malam hari ini disertai dengan perjamuan suci. Sekarang kami satu di dalam doa untuk Bapa dalam surga, sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, apapun keadaan mereka, Engkau akan tolong. Dalam hidup nikah mereka, dalam keluarga mereka, Engkau akan tolong. Demikian juga tetap mempunyai hati yang setia, semangat berkobar-kobar dalam ibadah sekalipun lewat online ini Tuhan. Sehingga kemurahan demi kemurahan ada dalam kehidupan kami. Sehingga kekuatan-kekuatan tetap ada dalam kehidupan kami. Hidup nikah mereka, buah nikah Engkau akan tolong juga. Apapun masalah dalam pekerjaan yang menurun, Engkau tetap menjaga, memelihara Tuhan. Bagi mereka Bapa di surga yang sungguh-sungguh merasakan satu kekecewaan, mungkin putus asa, lepaskan itu semua. Karena kami sudah tahu bahwa kasih karunia-Mu yang akan berlaku atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi keadaan yang ada, baik di dunia ini secara global, di negara kita ini Tuhan. Kau juga tolong Tuhan.
di kota, kabupaten, dan sekitarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka yang memiliki tugas dan berwenang Tuhan dari dalam jabatan pemerintahan, dari atas sampai ke bawah, Engkau juga berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh mau untuk juga mendapat hikmat dari Engkau untuk dapat menyelesaikan semua masalah ini. Kami sekali lagi berdoa untuk masyarakat yang ada juga di kota Mojokerto ini Tuhan, supaya keadaan-keadaan semakin hari semakin aman. Tidak ada gejala penularan yang terus menerus Tuhan. Engkau yang akan menjaga melindungi di dalam kehidupan kota ini Tuhan. Berikan juga kepada pejabat pemerintahan, juga kepada para medis Tuhan. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang akan melindungi kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah terus memberikan kesempatan kami. Biarlah ibadah-ibadah online ini selanjutnya boleh tetap berjalan. Sampai nanti Tuhan, semua aman, kami boleh dengan sukacita kembali dalam ibadah di rumah-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami juga, biar semua ini menjadi satu kenyataan. Pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur dan juga mengembalikan perpuluhan dan juga untuk diakonia. Sekalipun tidak ada dalam ibadah di gereja, tapi ada saluran lewat transfer juga. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebentar akan Bapa pelayan-pelayan-Mu Engkau memberkati. Kami juga akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan mengiring kami pelayan-pelayan-Mu sampai tiba di rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera dan kasih karunia menyertai saudara sekalian. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat limpah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.